Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai topik statistical process control yang akan dibawakan oleh kelompok 13. Adapun topik yang akan kita diskusikan pada diskusi kali ini yaitu tentang statistical process control. Sebelumnya, perkenalkan saya Alis Prafiani selaku moderator dan rekan saya Marisa Sitohang yang akan membimbing jalannya diskusi ini. Pengertian Statistical Process Control atau SPC menawarkan solusi sistematik untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah kualitas ini. SPC adalah perangkat alat statistik yang digunakan untuk mengukur dan mengontrol proses produksi. Industri manufaktur tekstil memiliki tentang tersendiri dalam menjalankan kualitas produk yang konsisten. Fluktuasi kualitas dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan akibat produk cacat, retur, dan kehilangan pelanggan. Tujuan SPC menurut Gerard Smith pada tahun 1996 yaitu yang pertama minimalisir biaya produksi, memperoleh konsistenan terhadap produk dan servis yang memenuhi spesifikasi produk dan keinginan konsumen. Yang ketiga, menciptakan peluang-peluang untuk semua anggota dari organisasi untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas. Yang keempat, membantu manajemen dan karyawan produksi untuk membuat keputusan yang ekonomis mengenai tindakan yang diambil dapat mempengaruhi proses. Konsep dasar SPC. Yang pertama ada variasi, yaitu variasi adalah pembeda dalam hasil suatu proses. Variasi dapat disebabkan oleh faktor acak atau common cause atau faktor khusus special cause. Yang kedua, diagram kendali atau control chart, yaitu alat yang paling umum digunakan dalam SPC. Diagram kendali digunakan untuk memantau karakteristik kualitas produk dalam waktu ke waktu. Yang ketiga, batasan kendali. Batasan atas atau bawah pada diagram kendali yang menunjukkan batas normal variasi proses. Alat-alat statistik dalam SPC yaitu yang pertama ada variasi terkendali atau controlled variation. Adalah suatu variasi karena sebab-sebab biasa atau common cause, yaitu variasi yang terjadi secara alamiah dan merupakan suatu hal yang inherent dan terkirakan dalam setiap proses yang stabil yang menghasilkan barang produksi atau jasa. Variasi yang dapat diterima dan diizinkan seperti itu dapat dikaitkan dengan sebab-sebab atau acak atau kebetulan. Yang kedua, variasi tak terkendali atau controlled variation adalah variasi karena sebab-sebab khusus atau special cause. Variasi yang terjadi bila suatu kejadian tidak normal masuk ke dalam suatu proses dan menghasilkan perubahan yang tidak diharapkan dan tidak diperkirakan sebelumnya. Variasi ini tidak dapat dikaitkan dan sebab-sebab yang acak atau kebetulan. Berikutnya ada 7 alat bantu pengendalian kualitas dalam pengendalian, yaitu bisa disebut 7 tools of quality control. Yang pertama, ada lembar pengamatan data atau check sheet. Yang kedua ada grafik atau grafik. Yang ketiga ada diagram Pareto atau Pareto diagram. Yang keempat diagram batang atau histogram. Yang keempat ada diagram sebab akibat atau fishbone diagram. Keenam ada diagram pencar atau scatter diagram. Yang ketujuh ada peta kendali atau control chart. Berikutnya ada diagram sebab akibat atau fishbone. Diagram sebab akibat adalah suatu diagram yang menunjukkan hubungan antara penyebab dan akibat dari suatu masalah yang berguna dalam brainstorming karena dapat menyusun ide-ide yang muncul. Diagram ini kadang-kadang disebut diagram tulang ikan atau fishbone diagram karena bentuknya seperti tulang ikan atau disebut diagram Ishikawa atau Ishikawa diagram. Karena ditemukan oleh Profesor Ishikawa Kaoru dari Universitas Tokyo, Jepang pada tahun 1943 dan mulai dipergunakan pada tahun 1960-an. Berikut gambar diagram fishbone. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Marisa Sitohang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagram sebab akibat atau diagram fishbone atau biasa juga disebut dengan diagram tulang ikan. Nah, kita dapat memperhatikan gambar tersebut bahwa ada kerusakan pada motor yaitu rim patah. Nah, ada beberapa penyebab dari kerusakan rim patah tersebut. Yang pertama ada manusia, mesin, material, dan metode. Yang pertama kita bahas mesin.
yaitu penyusutan mesin, yang berarti mesin yang digunakan sudah tidak layak atau mesin yang digunakan sudah rusak. Nah, yang kedua ada manusia, yaitu kurangnya pengalaman, yaitu kurangnya pengalaman karyawan dalam memperbaiki ring patah. Yang kedua ada salah peletakan atau salah meletakkan proses dalam memperbaiki ring patah. Yang kedua adalah material, yaitu material yang kurang baik, yaitu material yang digunakan kurang baik atau kurang layak lagi digunakan, maka material itu tidak pantas lagi digunakan, maka harus menggunakan material yang lebih baik lagi. Yang kedua ada dimensi yang tidak sesuai, sama aja seperti dimensi yang tidak sesuai, maka dimensi yang perlu digunakan yaitu dimensi yang lebih baik, yang sesuai digunakan dalam memperbaiki ring patah tersebut. Yang keempat ada metode, yaitu kurangnya training atau kurangnya pelatihan sebuah karyawan atau metode yang digunakan kurang training dalam memperbaiki ring patah. Selanjutnya kita di sini dapat melihat ada tahapan penerapan SPC. Yang pertama ada definisikan proses, yang artinya identifikasi proses yang akan dikontrol dan tentukan karakteristik kualitas yang akan diukur. Yang kedua kumpulkan data atau kumpulkan data secara teratur dan akurat. Yang ketiga kumpulkan diagram kendali, yaitu buat diagram kendali yang sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan. Yang keempat analisis diagram kendali, yaitu analisis diagram kendali untuk mengidentifikasi adanya variasi yang tidak diinginkan. Yang kelima, tindak lanjut. Ambil tindakan korektif untuk mengatasi penyebab variasi khusus. Yang keenam, standarisasi atau standarkan proses yang telah diperbaiki. Baik, selanjutnya ada manfaat penerapan SPC. Yang pertama, peningkatan kualitas produk. Produk yang dihasilkan akan lebih konsisten dan memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Yang kedua, pengurangan biaya atau biaya produksi dapat ditekankan karena berkurangnya produk cacat dan rework. Yang ketiga, peningkatan efisiensi. Proses produksi menjadi lebih efisien karena masalah dapat diidentifikasi dan diatasi dengan cepat. Yang keempat, meningkatkan kepuasan pelanggan. Pelanggan akan lebih puas dengan produk yang berkualitas tinggi dan konsisten. Nah, selanjutnya ada penerapan SPC dalam industri tekstil. Nah, SPC dapat diterapkan pada berbagai tahap proses produksi tekstil, mulai dari persiapan bahan baku hingga produk jadi. Beberapa contoh penerapan SPC dalam industri tekstil antara lain, yang pertama memantau kadar kelembapan benang, yang kedua mengontrol suhu dan kelembapan dalam proses penenunan, yang ketiga memantau jumlah cacat pada kain, yang keempat mengukur kekuatan tarik benang. Nah, dari materi yang telah kami jelaskan tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa statistical process control atau SPC adalah metode yang digunakan dalam manufaktur untuk memastikan proses produksi berjalan dengan konsisten dan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. SPC menggunakan prinsip statistik untuk memantau dan mengendalikan kualitas produk selama proses produksi. SPC sangat penting dalam industri manufaktur karena membantu meningkatkan efisiensi, mengurangi cacat produk, dan memastikan konsistensi kualitas. Dengan menggunakan prinsip-prinsip SPC, perusahaan dapat mengoptimalkan proses produksi mereka dan mencapai tingkat kualitas yang lebih tinggi. Baik, terima kasih. Itulah pemaparan materi-materi yang komprehensif dari kelompok ke-13. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.